dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat sehat, iman sempat. Sampai hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas atau tugas yang harus kita laksanakan sebagai seorang pendidik. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keimanan. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Sebenarnya ini materi yang akan saya sampaikan dari setahun yang lalu, namun dikarenakan ada beberapa hal sehingga tidak disampaikan, dan pada kesempatan ini perlu kita ketahui bersama terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Dan ini sejalan dengan program-program yang sudah kita laksanakan, salah satunya program Widyata, program sekolah dan kelas menyenangkan, program ramah anak, dan ada beberapa program yang sudah kita laksanakan terkait dengan pengembangan sekolah kita. Apa itu budaya positif? Nanti kita diskusikan. Di sini kita akan berdiskusi karena ini terkait dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ini salam dan bahagia ini salah satu istilah yang sekarang lagi marak. Karena kenapa disebut salam dan bahagia? Karena tujuan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Salam itu kan artinya selamat. Sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan kita keselamatan, keberkahan dan rahmat. Kalau di pendidikan guru penggerak itu namanya salam dan bahagia. Kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini, dan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Disebut salam dan bahagia. Ini saya meminta Bapak Ibu untuk kita fokus menangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Mohon kita fokus karena ini materinya sangat baik untuk kita sebagai seorang pendidik maupun kita sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat. Jadi materi ini sangat bagus sekali. Saya pribadi sangat menyadari bahwa materi ini sangat diperlukan oleh kita, baik itu kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, kita sebagai anggota keluarga, sebagai orang tua di rumah, dan kita sebagai anggota masyarakat. Ini mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mohon dalam 1 jam ini kita fokus, hadirkan rasa ingin tahu apa itu budaya positif dan apa materi yang akan kita diskusikan. Ini saya mulai dengan dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita sudah kembali menyelami filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kata Ki Hajar Dewantara ini bukan tabula rasa. Ada konsep tabula rasa bahwa anak itu kertas putih. Namun pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, anak ini bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi membantu anak untuk mengembangkan kreatif sama-sama agar dapat memperbaiki tentunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak itu bukan kertas kosong yang sesuka hati kita untuk menggambar seperti apa. Tapi anak itu sudah ada garis-garisnya, tapi masih sama. Tujuan kita adalah mengembangkan. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Kalau seperti tanaman, jagung itu kodratnya jagung. Bibit jagung itu kodratnya akan menjadi jagung misalnya. Bibit padi kodratnya akan menjadi padi. Jadi tidak mungkin bibit jagung nanti besarnya menjadi padi. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Anak begitu juga, anak sudah menjadi kodratnya seperti itu.
cuma masih sama-sama. Jadi kita ini yang akan menebalkan program anak tersebut. Jadi tugas kita adalah menebalkan, bukan anak ini mau seperti apa keinginan kita. Menurut dia ada kawan-kawan. Jadi anak bukan kertas kosong yang harus kita buat sesuka keinginan kita, sesuai keinginan kita. Kita hanya menuntun dia untuk mencapai programnya. Anak programnya A, kita tugas kita adalah menuntut anak untuk mencapai programnya A. Tidak bisa kita paksakan anak yang programnya A untuk menjadi B. Analogi tadi kita belajar ini seperti petani. Kita adalah seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanah, tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jarum-jarum yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi tadi jagung. Kalau bibitnya jagung, kita tidak bisa mengubah menjadi padi atau semangka. Kita hanya bisa memelihara bibit jagung tersebut sehingga dia bisa tumbuh besar, menjadi membuahkan hasil jagung yang bagus dan cepat berbuah. Itu hanya tugas kita seperti itu. Jadi kita tidak tanam jagung, kita mengharapkan keluar semangka atau miam bisa. Nah, jadi kita hanya memeliharanya. Di jagung terus siram, diberi pupuk, diberi dibuang hama-hamanya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Tugas kita adalah menuntun tumbuh kembang mereka. Hal-hal kebaikan kita berikan setiap hari untuk menebalkan kodrat kebaikan dalam dirinya. Hal-hal yang buruk kita jauhkan. Tugas kita basmi hama-hama yang bisa. Sebenarnya kekuatan kebaikan dan keburukan sebenarnya ada di dalam diri anak. Kata yang Kanjeng Dewantara. Kita obatkan kebaikan-kebaikan dan yang keburukan-keburukan itu kita samakan. Menurut Kanjeng Dewantara seperti itu. Terus kita menempelkan yang baik-baik dan menyamakan yang buruk. Ini kata Kanjeng Dewantara pendidik sebagai seorang petani atau berkebun. Proses menuntut anak diberi berbahasa, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak hilang negara dan membahayakan dirinya. Nah, tugas kita memang sangat penting. Kita menuntut anak untuk mencapai kodratnya. Karena kalau kita biarkan saja, memang anak punya kodratnya. Tapi kalau kita biarkan saja, bisa jadi dia kehilangan arah, tidak mengetahui jati dirinya, atau ada hal-hal yang merugikan dia. Nah, kita sebagai seorang pendidik atau orang dewasa menuntut anak untuk menuju kodratnya. Sampai dengan airnya bebek ya, namun bebek ya. Nah, jadi bebek kan di belakang. Nah, kita tulis seperti itu. Kalau dia belok, dia buka. Dia belok ke situ buka. Jadi untuk dia ke kandangnya atau ke tempat yang ingin kita yang sesuai dengan kodratnya. Kandang bebek ya kita tuntut di kandang bebek. Atau kan nanti dia lari ke kandang singa kan? Nah, itu kan membahayakan. Jadi tugas kita anak seperti itu juga. Jangan sampai dia menuju yang hal-hal yang sampai mencelakakan dia. Jadi tugas kita adalah kita menuntut dia untuk menuju kodratnya. Ini maksud menuntut. Menuntut maksud kita adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini tadi tujuannya adalah selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Jadi itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat. Ini tugas kita dalam menuntut atau apapun amon. Ini Bapak Ibu pasti sudah mengetahui, sering kita ucapkan ada tiga disampaikan oleh Raja Ignacio Suntulodo.
maksudnya ngarso dulu. Ya, ingarso menjawab tahu sampai kita berada. Ingarso katanya di depan, ingarso kan di depannya. Pulau itu teladan. Di depan kita menjadi teladan. Nih, kita menuntut tuh kita di depan tuh menjadi teladan. Jadi apalagi anak SD ini peniru dulu. Dia akan mudah meniru apa yang dilihat itu akan meniru. Kita ini sebagai pendidik menjadi teladan bagi anak-anak kita. Di depan kita menjadi teladan. Imanio mangukarso. Imanio itu tengah-tengah ya. Di tengah-tengah membangun rasa atau memotivasi. Jadi kita di tengah-tengah bersama mereka memotivasi mereka untuk bisa berkarya. Tuturi andayani, ini yang menjadi lambang kita di belakang memberi semangat atau menuntut. Tuturi andayani, jadi di belakang itu memberi arah, mendorong dan menuntut mencapai programnya. Ini 3 tugas yang untuk membawa anak selamat dan bahagia bagi manusia dan bagi orang masyarakat. Ya, tadi kalau di program itu ada 4 modul. Modul 1.1 itu sudah dipelajari terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Di modul 1.2 itu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai itu artinya sikap-sikap atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan peran dari seorang guru itu seperti apa. Di modul 3 tadi Bu Junita sudah menjalani pendampingan video itu terkait dengan visi guru penggerak. Nah, tadi kami sudah berdiskusi, saya, Bu Junita, Bu Baiti, Pak Boni sudah mendiskusikan dengan Bang Novi sudah mendiskusikan terkait dengan visi. Tadi visi dari Bu Junita seperti apa disambungkan dengan visi sekolah. Nah, nanti ada kesempatan kita akan menyusun visi bersama. Seperti apa cara menyusun visi bersama? Nah, tadi Bu Junita sudah menyampaikan tahapan-tahapan siapa saja yang harus menyusun visi bersama. Jadi diharapkan nanti kita bisa bersama-sama untuk menyusun visi sekolah. Draftnya saya sudah menuliskan draftnya, itu ke akhir buku ini cuma draft, ide dari saya, nanti kita kumpulkan ide dari kawan-kawan sehingga menjadi visi sekolah bersama-sama. Nanti kita akan libatkan juga kelompok-kelompok ini. Tahapannya akan disampaikan. Ini baru masuk ke budaya positif. Jadi ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju atau tidak setuju? Ya, definisinya tergantung kasusnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita jawab dalam hati kita masing-masing ya. Kategori tadi tergantung situasinya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kita beri hukuman, tapi membaca buku, dua judul buku di perpustakaan. Nah, dia terlambat, kita hukum dengan hal yang positif, membaca atau membersihkan halaman, membersihkan WC. Kan hal positif ya. Nah, tapi apakah itu bisa meningkatkan disiplin anak? Nah, sampai hukuman tadi hukuman yang negatif lagi. Yang di bawah ini hukuman yang positif ini, membaca buku kan? Apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Nanti jawab dulu di dalam hati. Nanti mau kita bahas. Setelah itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita kasih reward. Nah, apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, di penghargaan ini terkait dengan hukuman dan penghargaan. Ini ada 7 topik yang akan kita bahas dan kita rangkum dalam waktu yang sudah diatur.
Jadi saya coba untuk simulasi dulu. Saya minta 2 orang untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Kita akan simulasi terkait dengan ini. Boleh? Nah, 2 orang, 2 orang. Yuk. Nah, Bu Yeni dulu. Bu Yeni siapa yang satunya? Nah, silakan. Nah, boleh berubah. Ya, silakan maju. Nanti Bu Yeni dengan Bu Dita akan bermain terkait. Nanti Bu Yeni, Bu Dita menuliskan dalam secari kertas itu hal yang paling berharga dari Bu Dita. Tuliskan hal yang paling berharga dari Bu Dita. Satu barang yang paling berharga. Nanti Bu Yeni diminta untuk membujuknya, minta barangnya, minta segala macam lah, bujukan, rayuan, bahkan ancaman boleh. Tulis, saya tunjukkan ke Bu Yeni. Kalau pengambil tidak kayak bintang tinggal. Nah, ya sebutkan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Letakkan satu tangan Anda dan genggam pada sesuatu tersebut dengan segala daya kuat semua kepala. Jadi genggamnya. Nanti teman Anda ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda menggunakan benda tersebut. Nah, lihat. Bu Yeni bisa membujuk, mengancam, mengambil kayu, membuat apa saja akan dapat membuka kepala Anda. Nah, silakan Bu Yeni. Boleh nggak dibuka? Harus mau juga. Tadi kan sama. Tadi dari kemarin dulu saya ditanya. Ini pasti sangat berharga untuk kita. Boleh nggak? Nanti kalau misalnya kita kasih ini, dan dulu, jajan kita mau di mana? Oh ya, waktu ya, terima kasih Bu Dita. Ya, menurut Bapak Ibu apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi di adegan tadi? Saya kira bersih. Ya Bu, nah pemasakan tenda tadi, kemudian pemasakan kayak pakai Dita, tapi Dita terpengaruh nggak? Tidak. Ya bagaimanapun kan ya bujukan, rayuan, bahkan ancaman pun kita masih anda-anda ya, anda-anda. Nah di situ kita bisa mengambil pelajarannya dari Bapak Ibu. Bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Jadi kita tidak bisa dikontrol. Walaupun dia mengancam atau merayu segala macam upaya, tapi kita masih dengan kemauan teguh kemudian dia tidak mau dikontrol oleh dia ini. Nah, di situ kesimpulannya adalah yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Kalau seandainya kita terpengaruh memberikan, berarti bukan punya yang
mengontrolnya, tapi kita mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh murid. Begitu juga dengan murid kita. Kita tidak bisa, karena ini ada ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya bukan kita mengontrol murid, tapi murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Tapi kalau dia tidak mau diizinkan, dia malas marah dengan kita, ya semua dia. Tapi kalau dia suka dengan kita, dia izinkan. Kalau saya boleh diatur oleh guru, karena dia guru sangat baik dengan saya, dia mengizinkan. Jadi yang bisa mengontrol diri adalah murid itu sendiri. Ilusi itu khayalan, anggapan kita bahwa guru bisa mengontrol murid. Dan kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi, tidak kenyataan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini penjelasannya seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sebenarnya murid itu sendiri yang mengontrol dirinya. Karena murid punya pikiran, punya hati, dia sendirilah yang mengontrol dirinya. Ini beberapa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena sebenarnya kita tidak memiliki hak untuk memaksa. Karena murid itu adalah manusia sama seperti kita. Dan harus kita lakukan bukan kita memaksa, tapi memberi kesadaran diri. Murid memiliki kesadaran sendiri. Kita tidak bisa memaksa mereka yang mengizinkan dirinya untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ini perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, sebenarnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kacamata kita mungkin tidak bisa dipakai oleh orang lain. Itu juga kacamata orang lain mungkin tidak cocok dengan kita. Atau katanya sepatu lebih baju, baju kita mungkin cocok. Nah, ini ada beberapa kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, dan sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kalau stimulus respon itu model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol itu model berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, ini materi selanjutnya disiplin positif. Jadi bagaimana cara membuat anak itu bisa disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, bahkan tidak digunakan sekali. Untuk mendekatkan disiplin, kalau bisa jangan dengan menggunakan hukuman. Nah, mengapa dengan menggunakan hukuman? Karena hukuman itu dampaknya sebentar. Mungkin waktu itu kita hukum, ya sadar, mungkin beberapa kemudian mengulangi lagi, karena itu hanya pemaksaan dari eksternal, bukan dari kesadaran dirinya. Mungkin saya menghukum murid, ada saya patuh muridnya, ada saya. Nah, yang keinginan kita itu anak itu menyadari bahwa perbuatan itu salah, bukan karena ada saya, bukan karena ada aturan, tapi memang kesadaran dirinya. Sama dengan pakai helm. Kebanyakan kita pakai helm karena ada misi. Sebenarnya kalau kita pikirkan memakai helm
keselamatan kita. Jadi kita mematuhi aturan, kita disiplin karena menghindari hukuman dari polisi. Kan dari hukuman. Seharusnya kita pakai helm karena kesadaran diri kita bahwa untuk menjaga keselamatan. Nah, itulah yang kita inginkan dari diri anak. Kita menegakkan disiplin, tapi anak sendirilah yang menyadari bahwa disiplin itu untuk kebaikan mereka. Disiplin itu bukan untuk karena takut dengan guru, karena ada aturan, tapi untuk kebaikan mereka sehingga mereka bisa sukses sekarang dan sukses di masa depan. Nah, motivasi itulah yang ingin kita bangkitkan pada anak. Jadi bukan karena ada pemaksaan. Sebagai pendidik, apa tujuan kita? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau mereka disiplin karena guru, berarti motivasinya ekstrinsik karena menghindari hukuman dari guru atau ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Itu motivasi ekstrinsik. Yang kita inginkan ada motivasi dalam dirinya, kesadaran diri, dia memiliki disiplin diri, dia menyadari bahwa kalau dia melakukan itu kebaikan untuk dirinya. Di sini disebutkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai-nilai kebajikan. Mereka sadar mereka harus beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Mereka bisa mandiri, bisa berpatriotis, pendidikan global, protokol kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri anak. Jadi mereka melakukan sesuatu karena mereka ingin memiliki sikap-sikap ini. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri anak. Nah, kalau ini dari ibu berkreasi program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Nah, ini nanti di keyakinan kelas. Selanjutnya di materi yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, mengapa manusia melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tadi, pakai helm untuk menghindari hukuman. Ini motivasi yang terendah, masih motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak rajin belajar untuk supaya dapat hadiah dari kita. Ini motivasi yang kedua. Ini masih motivasi eksternal karena ingin menginginkan penghargaan. Bukan salah, tapi bukan dibandingkan dengan motivasi yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi disiplin dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka belajar untuk apa? Supaya menjadi anak yang baik, supaya jadi anak yang cerdas, supaya anak bisa jadi sukses ke depannya. Jadi mereka menyadari mereka belajar itu untuk apa, mereka mematuhi aturan itu untuk apa, untuk mereka sendiri. Bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberi penghargaan dari guru. Karena hukuman dampaknya sebentar, penghargaan begitu juga. Nanti dia tergantung. Oh, saya harus melakukan itu nanti dapatkan penghargaan. Nanti tergantung dengan penghargaan. Ketika penghargaan stop, dia akan kehilangan motivasi. Nah, bahkan penghargaan katanya bisa menjadi hukuman. Contoh, sekarang di juara 1 kita beri hadiah. Ketika semester 2 di juara 2, dia akan merasa kecewa. Atau dia tidak mendapatkan juara 4. Nah, di situ dia akan merasa merendah diri. Itu menjadi hukuman. Penghargaan tadi menjadi hukuman. Penghargaan juga bisa mengganggu interaksi sosial dengan kawannya. Jadi kawannya akan iri, akan menjadi tidak disukai. Anak yang selalu memberi penghargaan
anak yang tidak diberi penghargaan nanti akan terganggu karena dia akan membenci anak yang selalu diberi penghargaan. Nah, itu dampak, bukan salah, dampak jika kita selalu memberi penghargaan. Dampaknya tidak salah, tapi yang paling utama yang kita inginkan boleh penghargaan, tapi kita sedikit demi sedikit memunculkan motivasi insting dia menyadari sendiri. Dia belajar rajin itu karena untuk dirinya sendiri. Dia harus disiplin karena untuk dirinya sendiri. Cuma awalnya kita kasih penghargaan. Jadi nanti misalkan boleh penghargaan, tapi lebih ditingkatkan lagi supaya ada motivasi insting. Selanjutnya, tujuan dan diskusi positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada guru kita, yaitu untuk menjadi rumah yang mereka inginkan dan mempercayai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena menghindari hukuman, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan, dan karena mereka menyadari bahwa itu hal yang terbaik yang harus mereka lakukan. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Dan kedua, manusia ini ingin penguasaan. Dan ketiga, manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Dan keempat, manusia ingin kebebasan. Dan yang kelima, manusia ingin kesenangan. Ini kebutuhan dasar dari setiap manusia. Nah, ini ada video, kita coba tonton videonya. Lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhan secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika memenuhi kebutuhan dasar terpenuhi secara baik, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan sehat. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau mengabaikan. Dengan kata lain, berlaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak dipenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara melakukannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia
menurut Dr. William yang disebut yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan perasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk perasaan juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, jika mereka merasa aman, aman, standar, dan paham harus dipenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka pernah sekolah di profesional atau bila memang mereka tidak? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Lalu kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima dan kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tinggal. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompok. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan bakat. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memberi emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka lakukan. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyalahkan pilihan mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan mempengaruhi pilihan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berdifferensiasi dengan guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan kebutuhan. Sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi hidup. Karena kebutuhan akan
dasar, pada dasarnya adalah pembentukan diri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang juga. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kekuasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Dia terakhir mengakui pencapaian dan kemampuannya. Bahkan bisa membawa dampak dan pengaruh dan memiliki masalah. Maka sebaiknya diberi kesempatan untuk keputusan tentang hal yang tidak diinginkan, tidak memaksakan atau ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak berkembang dari kehidupannya sendiri, karena menunggu atau berpengaruh pada hidup. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin berpikir. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebiasaan murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari sikapnya dan pilihan apa. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan dan keputusan mereka ini dan mendasari lingkungan. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan tersebut. Ibu bapak ibu hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik untuk memahami kebutuhan dasar dan murid kita yang senantiasa mendidik mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi manusia itu akan mencari cara untuk penemuannya sendiri. Kalau dia bisa memenuhi dengan hal yang positif, bagus. Namun kadang banyak yang memenuhi kebutuhan dasar itu dengan hal yang negatif, dan itu yang saya alami ketika waktu remaja dulu. Rasa ingin diterima, biasanya SMA, SMP itu rasa ingin diterima oleh orang lain, tapi orang lain dewasa menganggap mereka masih kecil, sehingga mereka ingin kebutuhan dasar diterima orang lain, kumpul dengan teman-temannya
bisa melakukan sesuatu coret-coret karena itu tadi kebutuhan dasarnya ingin diterima tapi tidak diterima oleh orang dewasa yang ada di kampungnya. Begitu juga dengan kesenangan. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar ingin senang-senang. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan dari hal yang positif, mereka akan mencari jalan bahkan lakukan perbuatan yang negatif agar mereka senang. Itu jadi kita diminta untuk mengenali kebutuhan dasar manusia. Kemungkinan anak-anak kita yang berperilaku negatif itu mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bisa kita analisis ketika anak perbuatan dia ingin apa sih alasan dia melakukan tersebut. Mungkin kebutuhan dasarnya tidak diterima di rumah atau mungkin kebutuhan itu tidak dipenuhi di sekolah sehingga dia melakukan perbuatan yang menyimpang. Nah, tugas kita bagaimana untuk agar anak bisa kembali ke jalan yang dituntun ke jalan yang baik. Ini perlu kita pahami bahwa begitu juga dengan kita dan anak-anak kita di rumah seperti itu. Jadi makanya tadi kata saya ilmu ini bukan hanya sekedar untuk anak kita, juga untuk diri kita pribadi dan anak dan cucu kita di rumah. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ini tadi sudah dijelaskan kebutuhan dasar. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ada video lagi kita sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat dasar masalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak,
bahkan menikmatinya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat pagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan melihat dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya mau saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan nyalain kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, jantung saya kencang. Tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali latihan lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sekarang di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akal, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berpikir buruk, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
Kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan panitia. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Baik Bu. Selamat pagi kalian. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Pak? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian konsentrasi di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan namanya adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan nenek. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menetapkan disiplin positif dan memihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ada 5 posisi kontrol, Ibu berhukum berputar bersama tentang pemantau pengajar. Berhubung sampai pemantau itu hanya membagikan motivasi dari eksternal. Nah, kalau mereka disiplin karena ada umat, ada rasa bersalah atau ada ketergantungan dengan guru sebagai teman dan adanya aturan yang ingin kita bangkitkan adalah motivasi intrinsik di kontrol manajer. Jadi anak menyadari kesalahannya, anak menyadari apa yang harus mereka lakukan,
dan bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan. Nah, tadi dia menyadari dia terlambat dan nilai kebajikan apa yang dia langgar, seharusnya saling menghormati, menghargai. Setelah itu dia sendiri yang mengucapkan solusi untuk memperbaiki kesalahan tadi. Apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat. Nah, itu motivasi intrinsik, kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari kita sebagai guru atau bukan karena ada aturannya. Ini posisi yang paling ideal. Memang agak sulit loh Bapak Ibu ya. Maunya kita dengan hukuman supaya jerak, ya jerak sebentar. Hukuman itu jerak sebentar. Tidak ada yang dengan mereka masih dengan karakter seperti itu. Yang kita mau adalah karakter yang berubah karena ada kemauan dari dirinya sendiri. Intinya kita berusaha mencoba. Memang pembentukan karakter itu agak lama prosesnya, apalagi menjadi budaya. Ini kan budaya positif. Budaya itu akan terbentuk jika kita lakukan secara berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Jadi bukan hanya satu perbuatan langsung menjadi budaya, jadi memerlukan waktu. Jadi kita coba untuk melakukan sehingga menjadi budaya positif di sekolah kita. Ini posisi tindakan guru, tindakan perkataan akibatnya seperti apa. Tentunya keyakinan kelas, jadi keyakinan hal-hal positif apa yang harus mereka yakini, menghargai, menghormati, disiplin, saling menyayangi dengan teman agar tidak terjadi bullying atau perundungan. Jadi keyakinan bahwa saling menyayangi harus dilakukan. Keyakinan kelas, nanti makanya di kelas itu bukan aturan sekarang. Jadi kesepakatan kelas namanya. Kesepakatan anak-anak diminta untuk meyakini hal-hal yang harus mereka lakukan, saling menghormati, saling menghargai, mencintai lingkungan. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, kemarin saya sudah coba mengajak diskusi anak kelas 6 di kelas ini untuk menggali keyakinan mereka. Hal-hal positif apa yang harus mereka lakukan. Saya inputkan, setelah itu saya bikin kesepakatan kelas. Karena hal-hal positif itulah yang harus mereka lakukan. Jadi bukan peraturan. Karena kalau peraturan biasanya itu dari pihak guru. Guru membuat peraturan, murid harus melakukan peraturan itu. Bukan dari mereka yang mensepakati peraturan tersebut. Kalau bisa kita minta anak untuk berpendapat, keyakinan kelas apa yang harus mereka lakukan, perbuatan-perbuatan baik apa yang harus mereka lakukan di kelas itu. Setelah itu kita sepakati. Jangan terlalu banyak aturan, karena kalau terlalu banyak ini sulit. Karena kalau bisa lima sepakatan, kita tempel, dan supaya itu harus bahasa itu bahasa positif. Jangan membuang sampah sembarangan, bukan, tapi buanglah sampah di tempatnya, atau jagalah lingkungan. Jangan memukul teman, tidak usah itu. Tapi saling menghargai, saling membantu. Karena kalau kata jangan itu, kalau dalam psikologi itu otak tidak mengenal kata jangan. Contoh, jangan memikirkan kucing hitam. Ternyata kita memikirkan kucing hitam, kan? Nah, kata jangan itu tidak ada dalam otak. Jangan memikirkan kucing hitam. Dalam otak kita harus berpikir kucing hitam. Jadi kalimat positif negatif karena atau tidak itu kita ubah menjadi kalimat positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini cara perbuatan keyakinan kelas. Nanti selanjutnya akan kita diskusikan bagaimana cara membuat keyakinan kelas sehingga menjadi kesepakatan kelas. Jadi kita ubah tidak lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Dan nanti ada keyakinan sekolah. Hal-hal kebajikan apa yang harus kita lakukan? Kita menghargai orang lain, saling menghormati, kita memperhatikan kekeluargaan. Itu keyakinan sekolah yang harus kita bangun. Ini saya sudah mulai praktik, jadi sudah jadi kelas. Yang terakhir ini segitiga restitusi. Salah satu strategi untuk memecahkan permasalahan murid. Ada 3 segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah,
kita stabilkan dulu emosinya. Kita tanya dulu apa yang mereka lakukan. Karena ketika anak berbuat salah, kita panggil, dia merasa orang yang paling gagal, dia merasa menyesal sekali. Jadi kita stabilkan dulu bahwa memperbuat salah itu bukan dia akan kiamat. Jadi kita yakinkan bahwa salah itu bukan namanya manusiawi ya. Jadi kita stabilkan dulu ini kita sana bahwa salah itu hal yang lupa. Karena fokus kita bukan pada kesalahan yang mereka lakukan. Fokus kita adalah mereka tidak mengulangi kesalahan itu. Memang salah, ya, memang salah, memang salah. Tapi fokus kita kan mereka tidak mengulangi lagi ke depannya. Karena kalau kita berfokus kepada kesalahan, nanti kemungkinan mereka akan mengulangi. Jadi fokus kita, jika anak berbuat salah, kita stabilkan dia, santai saja, tidak usah terlalu merasa orang yang paling gagal sedunia sampai dunia mau kiamat. Kita stabilkan bahwa berbuat salah itu hal yang biasa. Kita akan memperbaiki kesalahan itu menstabilkan kita. Setelah itu validasi kebutuhan atau validasi perbuatan yang salah. Kita menanyakan kepada anak apa yang mereka lakukan. Setelah itu mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Tadi kita sudah belajar tentang kelima kebutuhan dasar manusia. Kemungkinan mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Penguasaan utamanya, dia ingin menguasai, menjadi orang yang disanjung atau dianggap yang paling jagoan. Kan ada seperti itu ya. Ada jagoan lah, dulu sampai dulu. Pokoknya dia yang paling penting. Dia ingin menguasai teman-temannya. Namun memiliki kebutuhan dasar penguasaan tadi negatif, mengunduh. Nah, coba kita arahkan. Dia ingin menjadi seorang pemimpin, arahkan dia menjadi ketua kelas, dia bisa mentoring teman-temannya. Itu biar penguasaan itu bisa terpenuhi ke hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai dia memenuhinya dengan perbuatan yang negatif. Kita validasi kebutuhannya, kebutuhan dasar manusianya, atau validasi perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kita bertanya apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukan itu. Setelah itu baru kita meyakinkan keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Kan kita ingin menjadi anak yang baik, kita ingin menjadi anak yang menghormati orang lain, kita yakin harus menghargai orang lain. Kenapa dia melakukan perhubungan atau membuli atau berkelahi? Karena keyakinannya harus menghargai orang lain, menghormati orang lain. Jadi kita tanyakan keyakinannya. Setelah itu tanyakan mau jadi apa nanti dia ke depannya. Mau tak dia memperbaiki kesalahannya? Apa solusi dari dia? Oh, saya tidak akan mengganggu lagi Pak. Saya akan menghormati teman saya. Jadi kita di segitiga diskusi kita lebih banyak menggali. Anak menyadari kesalahannya, anak mendapatkan solusi, bisa memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi kita akan mengarahkan anak. Jadi mereka bisa merasakan permasalahannya. Ini segitiga diskusi, nanti kita coba terapkan. Saya juga masih dalam tahap belajar juga menerapkan tentang keyakinan kelas tadi. Saya juga tahap belajar menerapkan segitiga diskusi. Kemarin 2 kali saya ngaji mencoba untuk menerapkan bagaimana segitiga diskusi, karena ngaji ini dia tidak memenuhi kebutuhan dasar di rumah. Jadi dia melampiaskan untuk menjadi kebutuhan dasarnya ya di sekolah dan teman-teman ini. Nah, dia ingin diterima besar. Akhirnya implementasikannya dengan teman-teman sebayanya dan bahkan teman-teman yang di atas dia atau dua. Jadi ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, yang tidak terpenuhi, yang melampiaskan dengan hal-hal positif, hal-hal negatif sehingga supaya kebutuhan dasar itu bisa dia terima. Itu yang perlu kita terangkan. Jadi ini segitiga diskusi, nanti ada waktu kita akan lebih memahaminya lagi dan kita akan mencoba mempraktekkan. Nanti Bu Lili, Bu Junita kan bisa membahasnya lebih mendalam lagi terkait dengan segitiga diskusi. Bila perlu nanti kita praktek. Ada waktu juga saya lewat seperti itu, kawan-kawan di Bekasi itu.
Ini sedikit instruksi, saya juga sudah mencoba mempraktekannya. Nanti kita akan coba praktek simulasi di sini. Kalau ada anak guru kita juga yang mengalami permasalahan, kita coba praktekkan bagaimana cara segitiga distribusi. Menurut saya ini salah satu hal strategi yang humanistik dalam memecahkan permasalahan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya. Nanti kita akan coba mempraktekkan hal-hal yang kita diskusikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi budaya positif bagi kita. Tadi tugas kita seorang petani, kita seperti petani, kita sudah menciptakan lingkungan yang cocok untuk anak. Terima kasih ruang kelas, Bapak Ibu sudah menata ruang kelas sehingga anak tumbuh kembangnya menyenangkan dengan kelas. Lingkungan sekolah juga sudah kita tata bersama sehingga anak hidup dengan enak. Ini kebutuhan kesenangan sudah kita penuhi kepada anak. Dan ini secara psikologinya budaya positif, disiplin positif, atau segala macam itu secara psikologinya. Kalau tadi secara fisik kita sudah melakukan budaya positif, tadi secara psikologi mencoba untuk melaksanakan budaya positif. Jadi nanti kita lanjutkan lagi diskusinya di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, tetap semangat untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Kita dalam proses mana hal-hal yang kurang baik bisa kita perbaiki, mana yang sudah baik terus kita tingkatkan sehingga kita menjadi seorang pendidik yang menginspirasi bagi anak murid sehingga mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan. Satu keyakinan saya bahwa anak-anak murid kita ini adalah pemimpin di masa depan. Minimal mereka menjadi pemimpin dirinya sendiri. Kalau laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Jadi kan seorang pemimpin itu kompleks. Kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik itu kompleks banget. Dan kita mulai dari sekarang mencoba untuk memasukkan hal-hal positif sehingga ada bekal dia untuk menjadi pemimpin di masa depan. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita mencetak manusia yang berakhlakul karimah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia kata beliau ini. Ayat kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.